Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kalian sudah masuk ke bab cerpen ya atau cerita pendek. Dan Ibu harap kalian sudah mengurus nilai-nilai yang ada di bab 2 yaitu pidato, karena kita akan menghadapi PAS di bulan Desember tanggal 1. Jadi memang waktu bergulir sangat cepat. Jadi semoga kalian tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, langsung saja. Untuk yang pertama Ibu minta kalian memperhatikan untuk soal ini karena pertanyaannya nanti ada di sela-sela video ini ya. Dan Ibu minta juga kalian untuk melis cerpen yang akan dibaca nanti dan disetorkan atau kalian infokan kepada Ibu cerpen apa yang kalian sudah baca. Nanti diinformasikan pada saat kita berjumpa di hari Rabu ya. PTM kan hari Rabu untuk kelas 9. Oke, langsung saja untuk materinya. Yang pertama, sudah membuat PowerPoint, cerpen atau cerita pendek. Tujuannya, pembelajarannya apa sih? Oke, tujuannya adalah mengidentifikasi itu menjelaskan ya. Menjelaskan dari struktur teks cerpen, lalu menelaah struktur, menelaah unsur kebahasaan, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen, juga melanjutkan cerpen dan membuat cerpen. Yang terakhir itu bersifat keterampilan. Nah, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam cerpen? Biasanya ada nilai religi, nilai mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, hingga kerjasama. Oke, selanjutnya. Nah, ini struktur dari cerpen. Oke, sama seperti cerita-cerita pada yang lainnya yang bersifat fiksi atau khayalan atau bentukan dari pengarang, pasti dia memiliki struktur ya. Yang pertama adalah dari orientasi. Kalau kalian dulu kita belajar fabel, nah ini salah satunya. Orientasi adalah seperti pengenalan dari cerita, seperti sifat tokoh, lalu juga pengenalan suasana, alur cerita, tema, dan lain-lain itu adanya di orientasi. Seperti kalian mau masuk sekolah kan ada masa orientasi sekolah atau sekarang disebut dengan MPLS ya. Nah, lanjut ke rangkaian peristiwa. Oke. Rangkaian peristiwa ini seperti ujuk-ujuk komplikasi atau adanya masalah, tapi kan dalam suatu cerita itu nggak langsung ujuk-ujuk masalah ya, pasti pengenalan masalahnya dulu. Seperti apa, kenapa bisa muncul masalah, latar belakangnya, dan lain-lain. Nah, setelah di rangkaian peristiwa ini muncullah baru komplikasi pengenalan masalah seperti itu. Nah, di dalam komplikasi ini juga ada dua yang unsurnya. Pertama adalah klimaks, di mana masalahnya itu berada di puncak masalah, dan setelah itu menurun di anti klimaks. Masalahnya sudah agak-agak mulai reda, diakhiri dengan yang namanya resolusi atau penyelesaian dan pemecahan masalah seperti itu. Dan biasanya di resolusi ini ada yang namanya amanat ya. Kalian itu menyimpulkan kira-kira cerita ini apa sih amanatnya, seperti itu. Itu dari segi strukturnya. Nah, next ya. Nah, ini adalah tadi penjelasannya. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, suasana, perasaan, waktu kisah, dan lain-lain. Berlanjut kepada rangkaian peristiwa, dan ini komplikasinya bergerak menuju konflik, pertentangan, dan lain-lain, seperti mempengaruhi latar dan waktu, juga karakter. Nah, ini resolusi ya tadi pemesan majalahnya. Nah, sekarang kalian Ibu informasikan mengenai menentukan bagian dalam cerpen. Ada pengenalan konflik. Nah, pengenalan konflik ini berawal dari ngenalin para tokoh nih. Misalnya ada cerita Laskar Pelangi, ada tokoh Ikal, ada tokoh Jambrong, ada tokoh ABC, banyak ya tuh anak-anaknya. Nah, itu dikenalkan tempatnya di mana? Bangka Belitung. Lalu menata adegannya, dia kan ada di sekolah Muhammadiyah ya, lalu ada di tambang, itu banyak tambang, lalu di pasar karena rata-rata
yang sekolah di situ berjualan ya dan lain-lain. Lalu hubungan para tokoh. Nah, awal konfliknya ini menyajikan permasalahan awal, kesusahan-kesusahan para tokoh di dalam karena kan sekolah Laskar Pelangi itu kalau nggak salah siswanya itu hanya ada 10 ya, dan karena siswanya sedikit akan ditutup gitu. Nah, itu awal dari konflik masalahnya. Nah, menuju konflik yang utama terjadi peningkatan-peningkatan dan lain-lain seperti itu. Seperti para guru yang sudah mulai meninggalkan sekolah itu, yang tadinya gurunya ada banyak ya, lalu pindah ke sekolah yang sebelahnya tuh yang agak modern pada zaman itu. Lalu puncak konflik klimaks perubahan nasib para tokoh dan penyelesaiannya. Nah, untuk Laskar Pelangi sendiri kan ada 3 ya. Novelnya berlanjut Endesor, Sang Pemimpi, Laskar Pelangi Sang Pemimpi baru Endesor itu ya. Itu rangkaian dari Andre Hirata. Oke, lanjut penggunaan kata ganti orang yang dapat dilihat dari sudut pandangnya. Oke. Nah, ini masuknya adalah unsur-unsur yang kalian sudah pelajari pada waktu kalian kelas 1 atau kelas 7. Kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona. Maksudnya adalah seperti persona itu kata benda lain. Oke. Nah, ini persona adalah kata ganti orang pertama. Aku, saya, daku, aku, kami, kita. Jadi seperti misalnya kalau saya Bu Atik menjelaskan materi ini atau aku. Nah, kalau diganti kami misalnya ibu berdua dengan partner berarti gantinya kami. Kami akan menjelaskan materi bahasa dan kita akan menjelaskan materi bahasa. Itu kata gantinya. Mudah ya. Kata ganti orang pertama aku, daku, atau bentuk jamaknya atau bentuk banyaknya kami, kita. Tuh, mudahnya seperti itu. Nah, lalu untuk kata ganti menunjukkan pada orang kedua. Contohnya tunggalnya ya, yang satu ini ada kamu, Anda, dikau, kau, mu. Nah, untuk yang jamaknya atau bentuk banyaknya, misalnya di sini kamunya adalah si Hendra atau Andanya adalah Hendra. Nah, kalau Hendranya banyak, bentuk banyak ya berarti menjadi kalian, Anda sekaligus seperti itu cara mudahnya. Nah, persona ketiga atau kata ganti yang menunjukkan orang yang dibicarakan. Ibu lagi mau ngomongin orang nih, siapa yang ibu omongin? Nah, misalnya kita lagi membahas mengenai Bung Hatta. Iya, dia, beliau itu bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya mereka, misalnya tokoh proklamasi Bung Hatta dan Bung Karno seperti itu ya bentuk lebih dari satu. Baik, selanjutnya di sini, nah, point of view atau sudut pandang. Yang tadi masih sama ke bentuk persona, artinya adalah bagaimana si pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Apakah dia ikut kecemplung di dalam cerita ataukah yang menceritakannya saja? Lihat di sini sudut pandang orang pertama pelaku utama. Contohnya adalah aku. Artinya misalnya ibu lagi mengarang sebuah novel, nah seolah-olah tuh ibu di sini bertindak sebagai pelaku utama, menceritakan diri ibu sendiri gitu. Agak narsis ya. Menceritakan kehidupan ibu dari mulai misalnya masa kanak-kanak hingga sampai dewasa. Lalu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan itu adalah bukan tokoh utama, tapi yang dibicarakan. Yang bicarakan misalnya si Bung Karno, berarti ibu menceritakan dia atau iya seperti itu. Dan untuk yang sudut pandang orang ketiga sama seperti tokoh bukan yang utama ya, gampangnya seperti itu ya. Lalu penggunaan penanda keterangan waktu yang ditunjukkan waktu terjadi sebuah peristiwa. Sama seperti konjungsi waktu yang kalian sudah hafalkan kemarin. Setelah, sejak, semenjak, selang, sedari, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya. Terjadi sebuah peristiwa di masa kini atau masa lampau ya. Nah, contohnya dari besok pagi, sore, siang, malam, lusa, kemarin, dan lain-lain. Mas sudah belajar konjungsi. Lalu ini penggunaan kata khusus juga kata umum. Kalau kata khusus itu lingkupnya lebih detail ya, lebih sempit, terperinci. Kalau umum kan secara general atau lingkupnya secara masih besar. Mangga dibandingkan buah. Kalau mangga kan lebih khusus ya, buah itu general. Ada buah mangga, ada buah durian, buah duku, dan lain-lain. Pesawat dibandingkan transportasi. Pesawat juga kalau misalnya khusus itu ada nama-namanya ya, ada Nam Air, ada Susi Air, ada apa Emirates dan lain-lain. Dan air mineral itu khususnya juga Aqua, tapi kan
untuk umumnya ya air mineral, atau orang sering menyebutnya sih, "Ah, mau beli Aqua ah," gitu. Tapi kan itu secara khusus, kalau secara umumnya ya air mineral. Ada juga untuk secara sempitnya atau detail, ada yang namanya apa, Fit, Aqua, lalu ada yang namanya Pristine dan lain-lain seperti itu ya. Oke, lanjut next. Kepenggunaan uraian deskriptif yang terperinci, artinya adalah pembaca lebih memahami alur cerita. Ini alurnya mau kemana, ya kan? Alur itu terbagi atas berapa? Alur itu terbagi atas 3 yang sudah kalian ketahui. Ada alur yang maju, artinya ceritanya menuju ke masa depan. Ada alur mundur, ceritanya dia flashback ke masa lalu, atau alurnya campuran. Kadang dia maju atau kadang mundur. Tapi misalnya cerita yang alur maju itu seperti Harry Potter dan lain-lain ya. Nah, itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, penggunaan majas. Ini yang akan menjadi hafalan kalian nanti. Untuk majas ya, ada simile, yaitu itu sebut majas perbandingan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Lalu metafora juga masuk ke perbandingan, juga personifikasi masuk ke perbandingan, yang bendawati dianggap sebagai makhluk hidup ya. Baik. Ini Ibu skipkan saja karena nanti kalian akan menghafal dan sudah mengetahui sejarah garis besarnya. Nah, ini perbandingan, metafora, dan personifikasi. Lalu gaya bahasa pertentangan, ada hiperbola, sesuatu hal yang lebay. Lalu ada litotes dan ironi. Ini akan dihafalkan ya. Lalu gaya bahasa pertautan, ada metonimia dan eufemisme. Pelulangan, ada repetisi, dan seperti itu. Nah, itu adalah gambaran garis besarnya. Nah, untuk yang unsur-unsurnya, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, untuk materi ini saja yang akan Ibu sampaikan. Soalnya adalah kalian membuat peta pemikiran dari materi yang Ibu jelaskan hari ini. Seperti itu ya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dipelajari lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.